Oke, sambil sambil nunggu ibu psikolognya join, kita nunggu juga yang lain. Ayo anak-anakku bergabung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini kita bisa uh, Instagram live bersama ibu psikolog Ibu Leni. Ibu Leni sudah bergabung di sini. Oke. Sambil menunggu Bu Leninya datang, hari ini kita mau ngebahas tentang fetis. Nah, kemarin banyak banget nih yang nanya. Wah, Ibu. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Senang sekali nih, Bu, hari ini. Sore ini kita bisa diskusi. Ibu bisa meluangkan waktunya buat kami nih yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang fetis yang kasusnya lagi viral banget ya, Bu, ya, di media sosial. Iya, Bu, tentang fetis. Ya. Karlin ya. Iya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan dulu kali ya, Bu, ya. Kalau tanggapan Ibu, oh iya, sebelumnya Bu, maaf Bu, saya langsung tanggapan aja Bu. Perkenalkan dulu kali ya Bu ya, karena di sini banyak banget ini murid-murid saya yang mungkin belum kenal Ibu. Ibu boleh perkenalkan dirinya Bu, mungkin. Oke, baik. Langsung. Selamat sore semuanya. Saya dengan Ibu Leni. Saya psikolog. Prakteknya di Resita Psikolog Klinis. Banyak banget ya. Dan karena bahasan kita itu bagus banget yang hari ini. Itu pasti merempet nyerempet. Saya praktek di rumah sakit, di Rumah Sakit Haji dan di Rumah Sakit Permata Depok. Oke. Itu aja. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke Bu, mungkin langsung aja ya Bu ya, banyak yang udah nggak sabar nih pengen tahu kalau dari pandangan Ibu sebagai psikolog atau apa ya, sudut pandangnya mengenai kasus yang lagi viral ini Bu tentang fetis itu bagaimana sih Bu kalau dari sudut pandang psikolog Bu? Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan viral karena apa sih yang istilahnya kain jarik itu ya? Iya, yang kain jarik itu Bu, dibungkus-bungkus. Sebenarnya gini, kalau kita di psikologi, kalau kita yang melakukan assessment terhadap pelaku atau korban, kita tidak bisa mengatakan bahwa si pelaku ini adalah pure Ibu maaf Bu, suaranya kurang besar Bu. Kenapa? Suaranya kurang jelas Bu. Kurang jelas? Ya. Oke, jelas Bu. Ya jelas. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita itu nggak bisa langsung menjustifikasi seseorang, ya apalagi kasus yang viral kemarin itu, dia itu adalah seorang yang gangguan gitu ya. Kalau bukan dari kita yang melakukan pemeriksaan, ini karena viral, kemudian jadi heboh gitu ya, akhirnya mengatakan bahwa dia adalah yang apa istilahnya menarik. Ya, jadi kalau kita bukan yang memeriksa, kita nggak bisa mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang mengalami gangguan. Oke, hanya kepada masyarakat
jangan terlalu cepat ya bereaksi dan mengatakan ini adalah gangguan ya. Jadi kita bahasnya jangan ke kasus itu aja, kita bahasnya tentang apa ya? Ya, karena kita bukan pemeriksa. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita langsung menjustifikasi seorang bahwa itu adalah seseorang yang mengalami gangguan. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya Bu, fetis itu sendiri masuk ke dalam gangguan psikologis atau enggak sih Bu? Sebenarnya nih Bu. Oke, ya. Suaranya kayak nggak kedengeran. Oh iya Bu, Ya, banyak yang komen suaranya nggak kedengeran Bu. Apa karena di atas ya? Tapi cukup jelas ya? Jelas Bu, kalau dideketin lagi jelas, tapi tadi kayaknya masih nggak kurang. Ini jelas ya? Ya, sekarang jelas Bu. Ya. Fetish itu termasuk gangguan nggak sih? Ya, iya, karena dia mendapatkan kepuasan berdasarkan benda-benda non seksual. Gitu. Jadi bukan pada umumnya atau tidak sewajarnya. Ya. Nah, itu fetish. Itu termasuk pada gangguan. Gangguan nah, di Indonesia sendiri ya Bu ya? Ya, nah di Indonesia sendiri sebenarnya kasus ini tidak terlalu banyak, karena termasuk tabu begitu ya, termasuk tabu. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu ada satu siapa sutradara Hollywood itu fetish ya, jadi suka apa ya, dia mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat atau dorongannya semakin kuat ya dengan melihat kaki. Dengan melihat apa Bu? Ya. Kaki. Oh ya Allah. Ya itu aneh gitu. Nah kalau di luar negeri sana sih memang banyaknya yang aneh-aneh, dan jurnal atau risetnya pun juga sudah banyak. Gitu. Kalau di Indonesia saya belum melihat begitu banyak ya jurnal atau riset mengait fetish ini. Tapi seru nih bahasannya. Iya, nah berarti kan fetish ini termasuk gangguan seksual ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita menilik dari penyebabnya tuh apa sih Bu yang menjadi seseorang itu fetish gitu? Penyebabnya apa gitu Bu? Oke, kalau ditanya penyebab, sebenarnya ada berbagai macam penyebab. Yang bisa kita golongkan tuh jadi dua aja deh gitu ya. Yang pertama adalah proses belajar, ya. Dia mempelajari sesuatu yang tentunya negatif sehingga mempengaruhi perilakunya. Kemudian yang kedua adalah faktor masa lalu. Masa lalu. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, memang harusnya kita kembali gitu ya. Apa saja yang pernah dialami. Ya. Dialami bukannya kemudian ada trauma tertentu nggak? Yang menjadi aneh ya dalam ini. Iya, oke. Nah, terus Bu, apakah berbahaya Bu menurut Ibu kalau misalnya seseorang atau individu yang ibaratnya terdeteksi bahwa dia ada kecenderungan fetis, apakah berbahaya Bu? Berbahaya enggaknya sebenarnya lebih ke dirinya sih, ya. Tapi kalau sampai merugikan orang lain tentunya apa ya, double gitu bahayanya. Ya. Okay. Sebenarnya kan itu termasuk aneh ya. Dia itu merasa terdorong gitu ya, dorongan seksualnya itu bangkit itu timbul setelah melihat sesuatu atau membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu yang non seksual. Jadi bisa benda-benda apapun gitu. Itu kan aneh gitu. Nah, yang paling bahaya adalah keterbangkitan ini mempengaruhi dia dalam berinteraksi, khususnya dengan dirinya sendiri dan mungkin nanti dengan orang lain gitu, ke depan. Bahayanya apa ya gitu? Yang pertama, orang-orang ini biasanya ya yang dorongannya begitu kuat, dia lebih sering atau waktunya lebih banyak sendiri. Jadi aktivitasnya itu tidak terlalu dari 24 jam kehidupan dalam sehari, dia lebih banyak melamun gitu, berimajinasi ya,
Kemudian apa lagi ya? Pokoknya sesuatu yang ia lakukan itu bayangannya atau imajinasinya yang muncul adalah tentang fetisnya dia gitu. Ini kan bahaya ya. Harusnya aktivitas kita kan berolahraga, belajar, gitu ya, berinteraksi yang sesungguhnya dengan real kehidupannya kita gitu. Nggak hanya dengan pikiran-pikiran itu saja gitu. Itu bahayanya. Sampai merugikan orang lain, kemudian menjadikan orang lain itu objek ya Bu, nggak nyaman. Pokoknya kalau yang Kanjarik itu, kalau saya lihat ya kasusnya itu mungkin termasuk pencabulan ya. Jadinya aneh. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Kalau tindakan tindakan yang tepat untuk si pelaku Bu, si pelaku fetis ini? Kalau dari sudut pandang psikologinya Bu, baiknya seperti apa sih penanganannya Bu? Ya, kalau kita menemukan saudara kita gitu ya, atau teman-teman kita memiliki gejala seksual yang seperti itu, sebenarnya banyak sekali sih gejalanya, bukan hanya fetis saja. Iya. Contohnya itu ngintip gitu. Ada lagi yang ngintip. Mengintip. Voyeurisme ya Bu ya namanya ya Bu? Ya, macam-macam lah itu. Ada lagi yang pedofil dan sebagainya. Terus sebenarnya bisa kita beritahu dulu sebagai orang terdekat kalau kita menemukan teman kita seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan approach ya, pendekatannya kenapa dia seperti itu. Kemudian melakukan ya, aktivitas dia itu apa saja gitu ya. Dalam satu hari itu aktivitas yang paling sering ia lakukan itu gitu. Karena biasanya kalau sahabat kita kan suka cerita ya. Nah dari situ kita bisa tahu. Kemudian setelah itu baru dicari tahu apa yang membuat dia menjadi ini, kepuasan apa yang ia dapatkan dengan melakukan hal ini. Kita nggak boleh langsung judgement. Kemudian, apa sih lo gitu ya. Banyak kan kita langsung merasa jadi Tuhan ya, paling benar gitu. Itu nggak baik, itu dosa gitu ya. Ya sebenarnya dia tahu sebenarnya itu dosa, dia tahu. Tetapi fungsi kita bukan sebagai yang memutuskan seseorang itu berdosa atau tidak. Kita bukan Tuhan gitu ya. Tugas kita adalah memang sebagai manusia yang kita lebih care gitu ya, memberikan pelukan lah pada dia dalam tanda kutip bahwa ya apa sih yang membuat kamu ini, kenapa kamu melakukan ini, bahkan apa yang kamu sayangkan gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu keluarga atau anakmu juga melakukan hal yang sama, jadi direfleksikan lagi ke dalam diri. Sebenarnya kalau fetis masih normal-normal aja sih nggak masalah ya. Normal dalam arti masih dalam batas wajar gitu. Misalnya ngelihat apa gitu, jadi termotivasi, jadi terbangkit ya, ada ininya, seneng gitu. Nah, ya, kalau sesekali sih nggak apa-apa, tapi yang menjadi aneh, menjadi tidak wajar kalau aktivitas itu dilakukan berkali-kali, kemudian berulang kali gitu, sampai dia ngerasa terpuaskan dengan itu. Akibat karena terpuaskan akhirnya terulang lagi dan kemudian menjadi ini yang bahaya. Ya. Nah berarti sebenarnya benar nggak sih Bu kalau dalam setiap diri individu itu setiap individu itu memiliki kecenderungan fetis Bu. Tadi kan sebenarnya tadi Ibu bilang kan masih dalam kategori normal atau setiap orang juga pasti ada pernah seperti itu, cuma mungkin yang aneh ini sekarang yang lagi viral itu karena kasus kain jarik ini gitu. Berarti sebenarnya apakah setiap individu kita memiliki kecenderungan untuk fetis, Bu? Ada sih, cuma itu dia risetnya nggak terlalu banyak kalau untuk Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu ada aja gitu, cenderungan itu ada, tetapi tidak semua mungkin ya. Mungkin ada hanya sedikit batasnya gitu. Yang masih normal itu adalah ya kita tertarik ketika melihat
benar-benar apa organ seksual lah, itu wajar kan. Yang anehnya itu kalau ngeliat apa sih kayak jarik, ada lagi macam-macam gitu. Jadi dia seolah-olah tuh Bu, kan korban itu kan dibungkus kain jarik. Jadi kayak seolah-olah Ya. kayak bisa dikatakan mungkin kayak kadaver atau mayat gitu ya Bu ya. Dia ada kecenderungan ketertarikan sama benda mati gitu mungkin Bu. Yang kasus yang lagi viral ini gitu Bu. Iya, makanya kita harus periksa dulu gitu. Kalau memang kita bukan pemeriksa, kita nggak bisa langsung hanya menduga-duga bahwa oh dia seperti ini gitu ya. Kita judgement A, kita diagnosa B gitu. Kita mesti harus hati-hati sih memang ya untuk kalau teman saja lah yang tahu oh ya ibu mengalami gangguan. Oke. Bu, lalu Bu ada nggak sih Bu hal-hal yang perlu diwaspadai oleh misalnya nih remaja, apalagi kayak anak-anak mungkin SMP, SMA ini kan lagi masa-masanya mereka pencarian jati diri nih Bu. Takutnya mereka nggak bisa ngebedain ini antara yang normal sama yang enggak gitu kan. Gimana cara kita mewaspadai kalau misalnya orang sekitar kita mungkin ada kecenderungan fetis, atau mungkin kan selain fetis ada lagi kan ya Bu ya perilaku penyimpangan seksual lain atau gangguan seksual yang lain gitu. Gimana caranya kita biar jauh-jauh deh dari hal-hal yang kayak gitu Bu? Mungkin khususnya remaja gitu. Ya, nah ini pesan-pesannya ya. Sebagai seorang remaja tentunya ada hormon ya yang bekerja ya. Iya. Hormon itu luar biasa itu prosesnya gitu ya. Hormon yang bekerja dan itu terjadi secara normal sebenarnya ya. Ada keinginan pacaran gitu ya kan. Kemudian mungkin ada yang coba merokok ya. Atau ya hal-hal apapun yang mungkin remaja kayak gini harus dicoba. Itu remaja gitu ya. Dalam psikologi pun ya, tugas perkembangan remaja memang ada beberapa hal anak-anak remaja yang kesannya nakal gitu ya karena ngikutin hormonnya gitu ya. Ada yang memang terarah gitu. Jadi geliat remaja itu luar biasa sekali. Jadi gimana sih caranya biar kita terhindar ya dari namanya gangguan ya, gangguan seksual ya. Biar sehat mentalnya gitu Bu. Soalnya sekarang kan remaja banyak banget nih Bu yang masalahnya adalah mental illness gitu. Apalagi kalau kita ngomongin gangguan seksual kan serem gitu ya Bu ya. Gimana caranya dari mungkin sudut pandang Ibu nih sebagai psikolog, mungkin punya pesan atau tips buat remaja biar nggak mengalami gangguan psikologis, khususnya ini nih yang lagi viral ini, gangguan seksual yang berkaitan dengan fetis atau sejenisnya kayak gitu Bu. Kalau cerita tentang mental illness mungkin bukan hanya remaja ya. Iya Bu. Kita harus hindari. Kayaknya orang dewasa pun harus bisa belajar untuk menghindari itu. Iya Bu. Ya kalau mengait kepada konteks mental illness, kemudian jauh dari hal-hal gangguan seksual menyimpang, ya hendaknya remaja ya sebagai remaja ini pesan saya juga ya saya pesankan ke adik-adik lakukan hal-hal positif gitu ya. Lakukan hal-hal positif yang bisa membuat kalian lebih mampu untuk mengeksplor kemampuan diri. Nah, itu pesannya. Ya, lakukan hal positif yang bisa mengeksplor kemampuan diri kalian. Jadi lebih dari kemarin-kemarin. Ya, kemudian temukan hobi yang positif, gitu ya. Seperti kalau remaja hendaknya memang lebih banyak berolahraga. Ya, olahraga itu kan membuat hormon endorfin kita jadi keluar. Itu membuat kita happy, itu bikin kita bahagia. Ya, mungkin kalau sekarang lagi musim sepeda ya udah sepedaan berapa kilo, capek. Nah, itu lebih enak, lebih bugar ya, sehat juga. Kemudian ya temukan tadi yang potensi apa sih yang ada dalam diri kalian. Ya, kalau kalian hobi bikin menulis misalnya ya. Nah, tulislah sesuatu yang positif, apa sih yang pokoknya yang membuat kalian menjadi tergerak untuk yang ketiga
perbanyak ibadah juga. Ya, itu penting ya, karena itu bisa menghindarkan hubungan dari kalian. Yang keempat, biasakan, ini membiasakan ya, membiasakan komunikasi secara terbuka kepada orang tua, ya, kepada orang tua khususnya. Kenapa kepada orang tua? Karena kepada keluarga lah yang sebenarnya mengerti kita. Ya, jadi apapun itu mereka bisa kita dengan apa, ya. Boleh nggak sih kita cerita ke temen? Ya boleh aja gitu. Untungnya kalau temannya bagus gitu ya, bagus, baik. Tapi kalau temannya nggak baik, lingkungannya kurang baik, nah kita akan semakin jerumus misalnya ya. Karena dia tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Kemudian apalagi ya banyak membaca lah ya, banyak membaca agar kita nggak kudet ya. Sebagai remaja harus tahu banyak informasi apa sih yang sekarang. Kemudian menambah jejaring, ya ikut komunitas A, komunitas B. Kemudian kita semakin bersemangat, bergairah, hidup kita menjadi lebih hidup. Seperti itu. Oke. Wah, berarti intinya melakukan hal-hal yang positif ya Bu ya, buat mengalihkan apa ya, kecenderungan kita jangan sampai kita seperti itu gitu ya Bu ya. Nah kemudian mungkin Bu, kemarin ada yang nanya nih Bu, ada yang nitip pertanyaan mungkin berkaitan dengan kayak gangguan-gangguan psikologis gitu kan, atau gangguan seksual yang kita bahas hari ini. Itu sebenarnya kalau gangguan psikologis itu apakah bisa disembuhkan Bu? Atau bisa apa ya, bahasanya pertanyaannya ini emang nanyanya bisa disembuhkan padahal sebenarnya ini mungkin ditangani gitu kali ya Bu ya. Ini apakah bisa hilang atau bisa orang-orang yang mungkin temennya dia melihat ada fenomena di sekelilingnya temennya itu mengalami gangguan psikologis, terus dia bertanya nih apakah bisa disembuhkan secara psikologis atau secara bagaimana gitu Bu sebenarnya? Oke, kalau bicara tentang proses penanganan, itu berarti kan ada intervensi psikologis yang dilakukan kepada si subjek gitu ya, kita menyebut subjek, pasien gitu. Nah kita harus cek lagi. Tadi penyebabnya, Bu Lina kan tanya apa sih penyebabnya? Penyebabnya ada dua ya, bisa jadi yang pertama karena faktor traumatis. Nah yang kedua karena faktor proses belajar. Ya, proses belajar yang ia telah alami ya selama kehidupannya. Nah, ini yang membuat psikolog sebenarnya bisa jadi lebih tahu. Gitu. Dari kedua faktor ini, faktor mana yang lebih mendominasi? Ya, munculnya si fetish ini. Nah, dari situ setelah kita tahu penyebabnya, kita cari tahu akar permasalahannya, kemudian baru kita tangani. Bisa sebenarnya kalau memang penyebabnya karena proses belajar, dia harus memprogram ulang pikirannya, gitu ya, sehingga perilakunya juga menjadi lebih baik dan baru begitu. Bukan hanya tentang itu saja dalam pikirannya. Jadi yang harus dirubah adalah kognitifnya, kemudian juga behavioralnya juga. Nah, kalau faktor trauma, kenapa sih dia seperti itu? Oh, berarti ada sesuatu. Oh, faktor traumatis. Bisa juga, ya. Kita bongkar alam bawah sadarnya, misalnya. Alam bawah sadar, ya, itu bisa menggunakan teknik-teknik tertentu, ya, seperti hipnoterapi, ya, atau banyak sih, ada brain spotting, ada EMDR, banyak sekali. Jadi kalau memang ada yang mengalami gejala itu, silakan ya, boleh datang ke psikolog. Nanti ditangani secara profesional tentunya, ya, setelah melalui perjanjian di awal. Karena kecenderungan ini ya, gangguan seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa disembuhkan hanya datang sekali tatap muka. Sekali datang ya. Iya Bu, betul. Sekali datang nggak bisa. Jadi itu berkali. Contoh ya, harus berkelanjutan gitu ya Bu ya, berarti. Betul. Ya, kalau misalnya dia punya masalah itu di usia 20 tahun, misalnya 22 tahun. Kemudian dia baru datang ke psikolog di usia itu.
Nah, nggak mungkin dong bisa langsung sembuh datang baru sekali datang Iya. usia 22 tahun, dia udah melalui proses belajar selama 22 tahun dalam hidupnya. Kemudian datang Iya. ke psikolog, kemudian jadi Superman gitu. Jadi baru ya nggak bisa. Jadi eh, apa ya, butuh waktu memang, dan kesediaan tentunya. Karena kalau misalnya menggunakan pendekatan belajar, ya, teknik pendekatan psikologis yang namanya CBT, pendekatan belajar, tentunya dasarnya ada dua. Yang pertama adalah kesadaran, ya. Kemudian yang kedua adalah kesediaan ingin sembuh. Dibantu. Oke. Ya. Oke. Terus apalagi ya Bu, ini menarik banget ya Bu ya. Mungkin yang dengerin soalnya banyak banget Bu. Mungkin beberapa anak itu cerita Bu, misalnya dia itu melihat ada temennya atau sahabat karibnya itu ada kecenderungan misalnya mengalami gangguan seksual. Cuma karena waktu itu curhatnya sama saya bilang kalau misalnya udah apa ya tidak bisa ditangani kalau hanya dengan kita memberikan dukungan sosial atau kepada si si subjek itu gitu kan harusnya di refer ke psikolog seperti yang tadi mungkin Ibu Bula ini sudah jelaskan juga gitu kan memang baiknya penanganan langsung ke ahlinya gitu ya yang expert di bidangnya oleh psikolog dengan berbagai tadi teknik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada anak remaja ini kebanyakan Bu karena saking CS-nya gitu Bu sama temen jadi temennya ada misalnya ada kecenderungan itu dia pendem sendiri malah si anaknya mungkin yang kecenderungannya satu karena curhatnya sama temen dia nggak kuat tapi nggak mau cerita juga sama guru BK-nya terus nggak ke psikolognya juga jadinya saya khawatirnya tuh ada kecenderungannya bisa nular nggak sih Bu kayak gitu Bu? Ya kalau dalam kategori dia CS banget, kemudian ditambah lagi dengan tipe kepribadian yang mungkin sama gitu ya, Iya Bu yang mirip setipe. tipe. Karena biasanya kalau CS itu tipe sih memang. Iya. Ya, jadi bisa ngaruh nggak sih? Ya bisa aja gitu. Kan penyebabnya ada dua tadi, ada proses belajar dan trauma. Trauma ya berarti itu masuk kategori yang Iya. proses belajar ya Bu ya? Bisa jadi. Makanya nanti kalau memang datang ke profesional, biasanya di awal kita berikan prakonseling, kemudian konselingnya, gitu ya. Kita tahu kenapa, sejak kapan apa ya hasrat gitu ya, keinginan atau gairah itu muncul. Sejak kapan gitu, sejak melihat apa gitu. Memang apa ya, kamu nonton TV, kemudian itu menjelaskan tentang itu, akhirnya muncul keingintahuan, ya akhirnya terbayang dan sebagainya. Wah, banyak sekali. Jadi panjang ya. Jadi bisa aja sih gitu, menular dalam tanda kutip ya, menular. Pengaruhnya kali ya Bu ya mungkin lebih ke pengaruh. Iya, sama dengan ini apa ya, kalau cerita tentang homoseksual gitu ya. Ya. Homoseksual itu juga kan sebenarnya faktor lingkungan ya, kebanyakan tuh faktor lingkungan. Anehnya homoseksual nggak masuk gangguan. Itu nggak masuk gangguan, Bu. Masuknya apa berarti Bu kalau homoseksual? Di DSM tuh nggak ada tuh homoseksual. Oh gitu Bu. Nah, itulah perbedaannya orang Barat sama orang Timur ya. Kalau di Indonesia itu udah masuk gangguan. Tapi kiblat kita kan DSM. Tapi whatever lah, apapun itu yang namanya gangguan ya, homoseksual itu juga aneh. Terusnya kan kita heteroseksual. Tapi kenapa harus homoseksual? Iya, kalau bisa hetero kenapa ngomong gitu? Kenapa harus ngomong gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Terus Bu, ada lagi nih Bu, kayak misalnya tadi kan bisa disembuhkan atau bisa ditangani ketika si individu atau subjek itu punya kesadaran, kemudian ada kesediaan untuk dibantu. Nah, pertanyaannya mungkin gini Bu, kayak ada misalnya kita melihat nih fenomena yang di orang di sekeliling di sekitar kita ada yang kecenderungan gangguan misalnya kayak yang tadi Ibu sebutkan mungkin bisa jadi fetis atau mungkin kayak homoseksual atau gangguan seksual lainnya tapi dia tidak bersedia untuk tidak bersedia untuk dibantu atau
tidak bersedia datang ke profesional untuk menyembuhkan apa yang menurut orang atau menurut masyarakat kita itu termasuk gangguan gitu loh Bu. Itu apakah ya udah kita sebagai kita yang tahu gitu Bu, kita melihat fenomena itu ya udahlah biarin aja, orang dia aja nggak mau dibantu buat sembuh gitu kan, atau nggak mau dibantu buat penanganan, ngapain kita yang pusing, atau bagaimana mungkin kita ada bahasa persuasif atau bagaimana supaya dia tuh ada kesadaran bahwa ini tuh yang dia lakuin tuh Itu mungkin salah loh gitu ya. itu salah. Pengen nyadarin itu tuh gimana sih Bu, itu yang sangat sulit gitu mungkin. Bagaimana Bu? Iya, Menurut memang Ibu? ya, ada beberapa orang, sebagian besar orang yang sadar, yang aware bahwa oh ini saya ternyata gangguan. Tapi ada juga sebagian besar orang yang nggak aware dan merasa nyaman gitu ya dengan Aman. gangguan yang tersebut, Keadaan. dengan keadaannya. Ya, jadi memang apa yang harus dilakukan ya bagi orang-orang yang nggak aware ini ya. Iya. Pengen gitu aja itu. Wih, itu salah Ya, gitu ya. aduh, gregetan gitu kan. Kayaknya Jadi tuh, gregetan. ih, gitu. Ada yang kan mungkin masa bodoh ya gitu. Iya, Masa betul. bodoh aja. Udah amat, ini hidup gue gitu kan. Itu ego Iya. namanya. Mm-mm. Ya, jadi lebih banyak egonya. Mana sih bahasa persuasifnya Bu gitu ya. Agar Iya. orang ini sadar nih bahwa melakukan itu salah gitu ya. Nah, pertama, kalau kita mau memberitahu seorang, orang itu mesti trust dulu sama kita. Oke. Ya, Ada percaya. kepercayaan berarti ya, Bu? Ada kepercayaan. Ya, jadi kita kalau percaya sama orang, biasanya apapun kita ceritakan, benar ya. Karena Iya. ada trust tadi. Nah, jadi kita nggak bisa tiba-tiba datang, itu dosa loh, itu nggak boleh loh gitu ya. Siapa sih kemudian yang merasa ngelihat aneh, ih apa sih gitu, apa sih loh. Iya, iya. Nah, jadi kita harus lakukan pendekatan persuasif. Ya, jadi teman yang baik buat dia, gitu ya. Kemudian, jadi tidak dengan menasehati langsung sebenarnya. Oke. Ya. Karena kalau orang-orang yang bebel, Bebel. itu nggak bisa. Kita kasih nasihat itu mental. Iya, Bu. Ya, Percuma yang ada jadinya. besok iya, dan dia denialnya kuat banget, karena Iya, kuat betul. banget. Orang itu, maka jadilah teman yang baik. Ya, teman yang baik itu seperti apa gitu ya, bukannya kita mensupport dia, enggak. Pertama, kita munculkan dulu trust, dia harus percaya dulu sama kita gitu, percaya dan tahu bahwa oh ya ini adalah teman gue gitu ya, dalam Iya. hatinya, sehingga ketika kita sudah sampai di tahap itu, dia percaya kepada kita, barulah kita bisa masuk, bukan semacam apa ya, bimbingan gitu ya, guidance bahwa yang dilakukan ini ya nggak sesuai. Ya nggak apa-apa, tanyakan apa yang membuat kamu seperti ini. Oke. Tahu nggak sih kalau yang lo lakuin itu sebenarnya itu aneh, yang lo lakuin itu nggak normal, ya yang lo lakuin itu ya beda. Apa sih yang bikin lo seperti ini? Nah, jadi ada suara kita, intonasi kita, ya, kemudian gestur kita itu mesti bisa diterima oleh dia, tidak Iya. menghakimi, kita tidak berlaku seperti orang figur yang otoritas gitu. Kalau jadi teman kan bukan figur otoritas, jadi harus sama ya. Beda kalau orang tuh dikasih tahu anaknya, suara saya masih nggak kedengeran. Saya pakai headset baru kedengeran, Bu. Oh ya, mungkin karena di atas kali ini, saya di lantai 2. Mungkin pakai headset ya, yang nggak kedengeran. Oke, Iya, bener, Bu. gitu ya. Memang jadi temennya aja dulu gitu. Kita nggak langsung mengatakan bahwa oh itu salah loh, lu harus gerak ke psikolog gitu. Oke. Jadi harus betul-betul kita jadi teman yang baik untuk dia. Kemudian dari situ nanti dia akan bercerita lebih banyak
masalah-masalahnya, kemudian gangguan yang ia alami, seberapa sering dia melakukan itu. Ya. Kita bisa dapat lebih banyak informasi kalau kita jadi temannya, gitu. Berarti termasuk Gitu, Bu yang Lina. kasus yang fetis juga, sebenarnya kita nggak boleh langsung ngejudge si subjek ini ya Bu ya. Tapi kita lebih ke pendekatan bahwa kita membangun aware-nya dia dulu bahwa yang dia lakuin itu salah gitu ya Bu ya. Kita nggak boleh. Sebenarnya yang bikin jadi viral itu malah akhirnya malah jadi kasihan nggak sih Bu sama mentalnya si pelaku gitu atau si korban juga gitu. Gara-gara kasus yang viral. Menurut Ibu gimana Bu? Kira Indonesia tahu itu. Dan aneh lagi kan kain jarik gitu. Ya, kalau di luar negeri kain jarik ya nggak ada gitu. Iya. Yang ada hanya di Indonesia gitu, kain jarik. Ya memang aneh sih kayak lontong dibungkus gitu. Iya. Jadi pocong kal. Ya, bahaya nggak sih buat mentalnya? Ya pastilah ya viral, kemudian namanya disebar, dia dari satu perguruan tinggi, dia seorang mahasiswa, ya kita kasihan gitu. Ya, memang dibutuhkan pendampingan juga, baik pada memang pelaku, kemudian pada korban juga. Jadi pendampingan psikologis itu bukan hanya kepada korban saja ya, tapi juga Ke pada pelaku pelaku juga ya Bu. betul-betul harus diasesmen, ya diperiksa betul kenapa, apa, bagaimana, siapa gitu ya, kapan. Ya itu harus ditanyakan betul kepada dia. Benar nggak dia mengalami yang namanya? Kita harus hati-hati dalam yang melakukan atau menegakkan diagnosis. Tapi kalau orang awam kan taunya dia fetis gitu, dia Iya Bu. pelaku fetis gitu. Ya, hati-hati aja. Iya. Tapi kalau dari namanya kenapa disebut fetis, itu kenapa ya Bu ya? Namanya itu kenapa fetis? Ya karena dari apa ya, non seksual kan itu. Jadi Oh, ngeliat apa gitu jadi aneh. Gitu. Kayaknya iya. terbangkit gitu gairahnya. Iya, berarti Lihat, istilahnya ya Bu ya. Dari ya dari istilah. istilahnya. Kayak ngeliat apa ya, ya aneh-aneh lah pokoknya fetis tuh. Setiap orang ya mungkin ada ya, tapi yang mudah-mudahan sih kita normal-normal aja lah. Iya, amin Bu. Jangan sampai Bu. Terus Bu, Ya, kalau kayak kecenderungan gitu Bu, misalnya kayak fetis gitu, apakah kan yang viral itu kan memang yang si pelaku ini kan mahasiswa, korbannya juga maksudnya ada di lingkungan mahasiswa yang notabene mungkin umurnya belasan sampai puluhan, 20-an tahun lah gitu ya Bu ya. Apakah kalau kayak gangguan seperti fetis ini ada kalau gangguan tuh ada usianya atau maksudnya gini, usia itu berpengaruh nggak sih Bu sama gangguan seksual itu Bu? oh kalau usia berpengaruh atau enggak ya, yang namanya dorongan seksual itu muncul setelah masa pubertas. Oke, Sebelum pubertas seksual tuh nggak ada gitu oke. ya, apa gairah itu belum ada gitu. Jadi munculnya setelah yaitu di masa-masa remaja ini, SMP, SMA gitu ya. Dari situ bisa muncul tuh ya rasa, makanya ada anak SMP yang pacaran misalnya ya, karena memang uh, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan dengan lawan jenis it's normal, itu normal sebenarnya. Iya, betul. Malah yang nggak normal ketertarikan dengan sesama Sama jenis, sesama aja. itu bahaya. Jadi Iya, kalau betul. sekedar suka aja sih nggak apa-apa. Nah jadi kalau ngait pertanyaannya Bu Lina apakah ngait ke usia, ya Usia. pokoknya sejak munculnya puber ya ada gairah seksual, nah bisa aja itu gangguan-gangguan itu muncul bahkan Oke. sampai dewasa ya, sampai kakek nenek. Oh iya satu Berarti lagi bisa yang saya baca memungkinkan ya, Bu. itu fetis itu banyak kan dialami oleh laki-laki, Oh banyak gitu, kan. Bu. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa Penyebabnya laki-laki? apa, ya penyebabnya apa belum tahu Oke. ya, karena mungkin Tapi laki-laki kecenderungannya lebih banyak kan ngerti. laki-laki ya, Bu. Kecenderungan lebih banyak dialami oleh laki-laki Oke. itu. Mungkin ada lagi, Bu, pandangan dari Ibu nih sebagai psikolog buat
apa namanya anak-anak juga nih biar tadi apa namanya berkaitan dengan yang viral-viral lah Bu, yang aneh-aneh jangan sampai anak-anak remaja atau nggak anak remaja Terjerumus. doang sih Bu, terjerumus kayak gitu. Ya itulah ya, tantangan sih sebenarnya. Tantangan setiap zaman itu kan selalu ada gitu ya. Iya Bu. Sekarang mungkin karena masanya atau eranya apa ya, internet, gadget, jadi semuanya bisa kita akses. Ya Iya apapun betul. itu bisa diakses. Ya apapun itu bisa diakses. Ya, jadi semuanya itu ada di benda kecil di depan Bu Lina ini. Iya. Ya, di depan adik-adik semua di sini gitu. Namanya handphone, gadget. Nah, ada internet. Jadi tantangan kita ini sebenarnya. Jadi kalau memang kita ingin membangun bangsa, pertama yang harus kita pahami adalah kita gunakanlah ya yang namanya internet ini dengan bijaksana. Gunakan teknologi yang ada ini sesuai dengan apa ya fungsinya ya, dan itu positif bagi kita, positif untuk kita ya. Mempergunakan ini memang kayak TikTok ya. Iya Kita sih nggak betul Bu, nyalain itu TikTok lagi. sebenarnya. Iya. Ya joget-joget gitu. Joget-joget. Nah tapi kembangnya TikTok itu ternyata TikTok banyak juga ya nanti bergerak lagi ke arah ya bisa menjelaskan tentang apa cuci tangan kan ada tuh ya itu Iya. kreativitasnya itu bagus ya gitu ya bagus gitu. Jadi aplikasi itu kita gunakan untuk hal yang positif. Jadi kita nggak bisa salahkan TikTok juga. Kadang-kadang banyak remaja yang iseng gitu kemudian biar viral atau apa dia pakai media aplikasi ini kemudian juga aneh gitu. Nah itu yang bahaya ya. Jadi kalau kita punya suatu ide ya, maka tuangkanlah dalam bentuk yang positif gitu. Oke, berarti intinya ini ya Bu ya, sekarang nih tantangan kita emang, apalagi nih Bu, sekarang lagi WFH kan Bu, terus anak-anak juga KBM daring. Itu semua pasti megang handphone ya Bu ya, jadi harus positif dalam penggunaannya, bijaksana gitu Ya kan. betul, Itu ya Bu ya. betul, betul. Jadi ini balik lagi ke fetish yang kain jarik ini. Itu kan bergerak Iya, ya. Jadi yang namanya iya. hasrat itu bukan hanya tatap muka, ternyata bisa juga lewat video gitu. Nah itu jadi ada kemajuan lah buat mereka gitu. Ayo ini bahaya gitu ya. Makanya apapun yang kita kayak teknologi yang sekarang kita gunakan ya pergunakanlah dengan cara yang bijak ya. Jadi kalau adik-adik menggunakan handphone kemudian diberikan jatah kuota Iya. ya tiap bulannya oleh orang tua, gunakanlah jatah kuota itu untuk betul-betul belajar ya. Belajarnya itu ya yang tadi semuanya ada di handphone apapun itu. Nah, makanya pilihlah konten-konten internet yang positif tentunya. Positif. Itu aja. Jadi boleh nggak sih berkreasi? Ya boleh aja. Bu, boleh nggak sih pakai TikTok? Ya boleh aja sih, Boleh. nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau sampai keranjingan TikTok, nah itu bahaya ya. Yang diupload joget-joget terus gitu. Nah, berarti mungkin Iya. oke. Kita lihat yang jogetnya bukan TikToknya. Dia ada potensi, dia suka gerak. Udah ikut aja sanggar misalnya, kan? Iya. Dia senang mengekspresikan dirinya dengan seperti itu, ya silakan ikutan sanggar, menari. Gitu. Jadi betul-betul diarahkan. Jadi bukan sekedar artis TikTok doang. Gitu. Iya, betul. Jadi positif ya Bu ya, kalau emang suka joget ya Betul. udah les nari gitu ya Bu, itu lebih bisa bermanfaat mungkin ya daripada mungkin jadi kecanduan Sekedar. gitu Bu. Ya, dan hati-hati juga ya yang namanya candu ini. Candu juga mental illness ya. Oke.
Ya, Kalau kecanduan. sehari nggak, kalau nggak sehari nggak TikTokan, kayaknya pusing gitu Bu. Itu udah mental Nah, illness juga Bu. iya bisa jadi dia kayaknya oh kayaknya nih apa jadi adiksi ya jadinya gitu. Memang harus diperiksa lagi. Makanya kalau sudah kita batasi aja, batasi kapan bisa menggunakan handphone, kapan kita bisa berinteraksi langsung gitu ya. Kalau lagi di meja makan, taruh dulu HP-nya, nikmati makanan yang ada di depannya. Lagi makan bakso ya udah nikmati aja baksonya, ini enak banget, alhamdulillah masih bisa makan bakso, banyak orang sebenarnya nggak makan bakso, sederhana, kira kita bersyukur ya kan. Jadi ya, jangan kita yang dikendalikan oleh handphone gitu, jangan sampai kita yang dikendalikan, kita lah yang bisa mengendalikan diri kita. Jadi kalau kita ada aktivitas memang belajar ya sudah pakai handphonenya, tapi setelah itu ya sudah lakukan aktivitas yang lain, misalnya memasak, dan cewek-cewek misalnya suka bikin kue ya, berkreasi ya, ada yang punya IG ya udah kalian tinggal foto jepretin gitu ya, ini bisa di ya yang positif lah gitu. Ya, dan bisa menginspirasi orang lain gitu, senang nanam bunga misalnya ya udah tanam bunga tuh, atau menggambar ya sudah menggambar, nanti tinggal difotoin, masukin Instagram, masukin di feed-nya ya, jadi seru kayak gitu daripada yang nggak jelas. Iya. Dan itu kalau kita korelasikan sama yang fetis yang tadi kita udah bahas ya Bu ya, itu salah satu alternatif, dan itu banyak yang tadi disebutkan sama Ibu, alternatif yang bisa membuat kita jadi positif sehingga kita terhindar dari yang namanya gangguan psikologis ataupun yang disebut fetis dan lain-lain gitu ya Bu ya, buat anak-anak nih khususnya. Gimana berisik gimana Lin? Ya Bu, jadi maksudnya tadi kan Ibu udah nyebutin nih banyak banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan. Mungkin walaupun kita setiap hari mungkin megang gadget, tapi gadget kita harus dipakai dengan bijaksana. Kalau Iya. misalnya kita ada hobi yang positif, bisa kita alihkan, kita melakukan hobi sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya Iya. fetis atau gangguan psikologis lainnya gitu. Itu Iya, khususnya mungkin iya. buat remaja nih yang nonton, atau remaja kan kadang apa ya Bu, mungkin ya nggak cuma remaja doang sih ya Bu ya, orang dewasa juga kan bisa kena gangguan psikologis khususnya atau gangguan seksual atau fetis. Tapi tadi kan yang lebih sering mungkin kita karena sekarang lagi sekolahnya online ya Bu ya, jadi kan anak-anak mungkin bisa 24 jam megang handphone gitu. Dan ternyata tadi Ibu bilang fetis itu kecenderungan munculnya dorongan seksual itu nggak cuma secara langsung melihat ya, tapi mungkin dari gadget juga itu bisa muncul ada dorongan seksual yang mungkin bisa ada kecenderungan si anak itu fetis gitu. Makanya itu yang perlu diwaspadai oleh anak-anak, dan mungkin orang tua juga harus rajin-rajin mantau anak-anak yang megang gadget Ya, 24 jam gitu kali ya Bu ya, mungkin. pendampingan sebenarnya karena banyak kan anak remaja itu kan belum wise ya dalam menggunakan teknologi gitu. Iya. Makanya Iya. dibutuhkan peran orang tua di sini. Jadi orang tua itu juga mesti tahu anaknya itu download apa aja, ya, Iya. aplikasi apa aja yang ada di handphonenya. Ya, jangan sampai kita kalah juga dengan anak-anak. Ya, Iya. misalnya yang suka game apa, game sekarang banyak banget jenisnya, gitu harus tahu juga. Ya, game jenisnya apa. Karena ada juga games yang berbau seksual, gitu. Oke. Jadi orang tua mesti melek juga, jangan sampai kita kalah ya. Oh, karena orang tua Ya. kemudian melakukan pembenaran bahwa iya nih kita orang tua banyak nggak ngertinya, justru dari situ belajar. Kita mesti tahu nih apa tombol-tombolnya. Ya nggak perlu tahu password sih, yang penting kita mempelajari itu, tahu memantau, kemudian komunikasi, jaga komunikasi dengan anak, apalagi remaja. Ya kan remaja itu butuh
butuh dukungan ya dari orang tuanya. Jangan sampai dukungan itu dia dapatkan dari teman-temannya yang lain gitu. Ya, teman-teman kelompoknya yang lain yang belum tentu itu benar gitu kan. Betul-betul harus kontrol di situ bagaimana anaknya bisa menggunakan gadget sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Ya. Oke Bu, ini waktunya udah jam 5. Menarik sekali ya Bu ya diskusi kita hari ini Bu tentang fetis tadi. Kalau boleh saya simpulkan Ibu, berarti sebenarnya fetis ini sendiri termasuk ke dalam gangguan seksual ya Bu ya. Yang kalau misalnya kita menemukan ada mungkin kerabat, teman atau orang sekeliling kita ada kecenderungan fetis, mungkin jangan langsung dijudge atau langsung diadili dia salah gitu, tapi mungkin harus ada pendekatan-pendekatan atau ada trust dulu untuk kita membuat orang yang kecenderungan itu bisa lebih aware bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Kemudian juga pendampingannya nggak cuma kepada si korban ya, menyangkut kasus yang viral yang yang ramai dibicarakan oleh halayak publik nih Bu sampai heboh gitu kan. Yang didampingi juga secara pendampingan psikologis baiknya korban sama pelaku gitu supaya lebih si pelaku tuh lebih ada kesadaran bahwa itu fetis itu salah atau aneh gitu ya Bu ya, dan ternyata fetis itu tadi ini menarik banget, ini benang merahnya yang saya lihat, yang saya dengar dari Ibu, bahwa fetis itu muncul bukan cuma pada saat kita ketemu langsung, tapi dari gadget juga itu bisa berpengaruh gitu kan. Jadi hati-hati anak-anak nih yang sering banget megang gadget setiap hari, jangan sampai tanpa sadar kita ternyata ada kecenderungan fetis atau gangguan psikologis lainnya. Mungkin gitu ya Bu ya kesimpulannya. Atau Ya. ada yang kurang Bu? Ya pokoknya kita jaga aja ya. Apapun yang namanya zaman kita nggak bisa tolak kan. Zaman itu kita nggak bisa tolak. Memang ada masanya ya. Dulu zaman batu ya memang kondisinya seperti itu. Nah sekarang zamannya gadget. Ya kan? Kalau sekarang zamannya gadget ya sudah memang ada tantangan tersendiri juga. Berarti tergantung bagaimana kita mensikapinya ya, mensikapi dari gadget itu. Sejauh ini memang ya banyak sekali yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Itu sudah banyak risetnya. Ya, dan adiksi terhadap ini, kecandu terhadap ini juga masuk gangguan. Gitu. Makanya kita harus bijak, ya, membuka mata terhadap hal-hal yang negatif, kemudian belajar untuk mensikapi dengan cara yang positif tanpa langsung menjustifikasi. Ya, itu bijak sih, betul bijak. Jadi kalau memang ini pesan saya, boleh pesan nggak? Boleh Bu, boleh Bu, pesan. Pesan aja. Ya. Jadi kalau ada teman-temannya atau saudaranya yang mungkin mengalami gangguan psikologis, apapun itu jenis gangguannya, apapun masalah ya, teman-teman atau teman-teman di sini boleh datang ke profesional karena semuanya itu akan dirahasiakan, ya, nggak akan ember karena itu ada profesionalitas dijaga dan ada kode etik psikologi yang harus kita jaga juga. Ya, jadi kalau memang ada masalah seperti itu silakan ke psikolog agar ya, gangguan mental atau gangguan psikologis yang dialami itu tidak berkepanjangan. Gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya agar lebih aware gitu ya, ada insight yang muncul bahwa oh ternyata kemarin saya seperti ini loh, oh berarti saya harus ya. Oke. Ibu makasih banyak nih Bu, waktunya sudah jam 5. Takutnya Ibu ada kesibukan lain. Terima kasih udah mau sharing sama kita nih tentang fetis dan gangguan-gangguan dan bagaimana cara menanganinya. Positif banget, pokoknya intinya kita alihkan dengan hal-hal atau kegiatan positif ya Bu ya. Terima kasih nih Bu, Ibu udah mau join Instagram live sama saya dan bisa berbagi sama mungkin tadi yang nonton. Semoga bermanfaat diskusi kita sore ini ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, terima kasih.
Ya Ibu.